Sekar Laut Tbk atau kode sahamnya SKLT. Nah, ini perusahaan apa sih? Cuman yang menarik adalah dia melakukan corporate action, yaitu stock split 1:10. Nah, apakah menarik, dan kita akan ulas lebih dalam, terlihat lebih ke produknya apa sih dari SKLT, apakah bisa bersaing menurut saya. Nah, ini akan saya ulas di video kali ini, dan juga prospeknya nanti setelah stock split akan seperti apa. Jadi tonton video ini sampai selesai, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai, deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Secara penjelasan di Stockbit ya, company backgroundnya PT Sekar Laut Tbk atau SKLT adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pertanian, perdagangan, dan pembangunan, khususnya dalam industri kerupuk, saus, dan bumbu masak. Oke, ini jelas ya udah. Produk-produk dipasarkan bermerek Vina. Oke, selain memasarkan produk sendiri, perusahaan juga memproduksi dan menyuplai produk untuk perusahaan makanan lainnya. Oke. Perusahaan punya anak perusahaan yaitu di sektor perdagangan, restoran, dan perdagangan umum. Lokasinya di Jawa Timur, Sidoarjo, Surabaya. Oke. Pengendalinya paling besar yaitu adalah Green Resort Investment Pti Ltd 42%, lalu Alamiah Sari pengendali 26%, masyarakat 20%, saham treasury 9%. Mereka ada saham treasury juga. Oke. Ini termasuk sudah lama ya, mereka IPO sejak 93. Dari usia saya saja ini udah lebih tua dari saya ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini perusahaannya dan ini newsnya. SKLT akan bagi stock split 1:10, di mana come date-nya tanggal 21 Selasa, masih 2 minggu ya, 10 hari lagi lah ya saat saya take video ini. Masih 10 hari lagi, masih lama. Oke. Kalau kita lihat secara sekilas di case statistik dulu, perusahaan itu labanya dibandingkan tahun lalu ya, kuartal ketiganya ini naik. Oke, kuartal ketiganya ini naik 3%, 3 miliar. Di kuartal kedua satu bahkan mereka naik 5 miliar. Jadi adanya kenaikan gitu dibandingkan, harusnya ini possible banget untuk melampaui laba 2022 gitu. Dan secara historikalnya per kuartal itu powerfulnya itu di kuartal keempat mereka. Oke, itu ya. Perusahaan gross profitnya gede 25%, tapi sampai ke net profit 4%. Menurut saya ini termasuk kecil ya, hanya 4% doang gitu. Terus kita ulas lagi secara profile udah tadi. Secara corporate action, mereka termasuk rajin bagi dividen 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 ya. Bahkan saat pandemi COVID-19 berarti berdasarkan laba nanti 2021. Nah, ini mereka bagi dividen juga loh. Dan di 2022 berarti berdasarkan dividen 2021 mereka bagi dividen 48. Wah, gede banget. Laba 2021 padahal cuma 85M. Ya. 85M kalau kita bagi jumlah lembar yang beredar, 85 dibagi dengan 690. Oke, gini aja. 85 miliar dibagi dengan 690, 74 tuh 234. 123 ya, 123 per lembar ya. 123 mereka bagi dividen tadi senilai 123, ini 48, masuk gede 123. 48 bagi 123, 40% ya, 39% mereka bagi dividen. Payout rasionya ya. Oke, itu sih perusahaan. Kalau berdasarkan PI dan PBV ini udah mahal, 4, PBV-nya 38. Harganya di 3.000 ternyata. Dan kalau kita lihat secara chart SKLT ya, ini perusahaan yang bisa dikatakan nggak liquid gitu. Tapi nantinya setelah dia stock split 1:10, jadi kan per lembarnya cuma 300 ya. 300, 400 di range itu
Ini akan menarik sih, harusnya nantinya jumlah lembarnya kan juga akan bertambah ya, nggak hanya 690 juta, nanti akan nambah lagi. Dan menurut saya ini hal yang bagus, melihat bahwa akan semakin fluktuatif, lebih variatif sih saya melihat ya. Harusnya ini akan menjadi lebih liquid ya perusahaan. Itu sih. Kalau sekilas kita lihat total hutang mereka 144, nggak gede-gede amat. Equity-nya juga 624, nggak gede-gede amat. 144 cashnya 79 ya, masih dikit lah ya. Oke, net income, gross profit, revenue ya, net income-nya kecil ya, 4% doang ya. Kalau kita lihat berdasarkan historikalnya, net income-nya ya ini termasuk kecil ya. Termasuk kecil. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir ya, di 2021, 2023 ini sempat ke 7%. Jadi cuman at least saya melihat ini perusahaan di bawah 6% terus ya net profitnya, profit marginnya. Mungkin grossnya padahal udah di 25 ya, jadi ada beban-beban yang lain-lain yang gede banget ya. Tapi ini bukan bahan baku, lebih ke operasional. Oke, kita lihat di produknya. Nah, ini produk-produk dari si SKLT ya, dengan produk merek Vina ya. Oke, produk kerupuknya ini ada ini kerupuk Vina bagi yang pernah tahu ya. Kalau saya pribadi yang saya tahu itu sambalnya. Saya pernah lihat sambal terasi ini di Indomaret, nggak salah, merek Ulek ya, yaitu. Terus bumbu masak mereka juga ada Vina, saya nggak tahu ya. Mungkin yang sering masak deh ya, mungkin tahu ya. Terus melinjo mereka juga ada produk melinjo. Ntar nih, saus mereka juga ada. Ini kerupuk ya, ini saus ya, ini saus Vina. Melinjo, melinjonya seperti ini. Makanan ringan, nah ini ada makanan ringan, tapi lebih ke semuanya olahan dari laut ya. Krobe ini mungkin ada sih di Indomaret, saya cuman nggak begitu memperhatikan ya ada apa enggak ya. Oke, harusnya ada sih mereka menaruh di itu. Oke, ini produk-produknya. Cuman kalau kita lihat berdasarkan laporan keuangan perusahaan, bentar, mana laporan keuangan perusahaannya? Nah, ini laporan keuangan perusahaan, kita lihat sekilas pendapatan mereka. Nah, ini paling banyak itu di barang dagangan ya. Barang dagangannya dari total 1,3 juta miliar, 1,3 T, paling banyak tuh 1 triliun sendiri tuh dari barang dagangan. Nah, ini barang dagangan tuh masuk yang mana ya? Mungkin ini ya, makanan ringan, bumbu masakan dan lain-lain. Karena segmen lainnya itu kerupuk, saus sama roti gitu. Kerupuk, saus sama roti. Itu sih, itu mereka ya. Dibaginya seperti itu ya. Bahan makanan, barang dagangan ya. Terus perdagangan jasa. Tuh. Terus kerupuk mereka juga oke. Kita lihat ya berdasarkan laba dibandingkan tahun lalu, kerupuk ini naik, saus ini naik, roti turun, pedagang, nah ini barang dagangan ini naik signifikan, perdagangan jasa juga naik ya. Itu sih tuh. Nah, ini ya secara ini satu rincian beban pokok nih, ini bebannya ya, kita lihat ya beban pokoknya ini barang dagangan 450 ya, 40-an persennya. Nah, yang gede ini kerupuk ya. Dari omset 270, bebannya sendiri 220, gede banget gitu. Bandingkan saus, wah gede ini ya. Gede si kerupuk ya. Roti 46 ya, roti ini termasuk gede juga. Beban jasa ini kecil ya. Jadi kerupuk ini gede banget sih. Itu sih bebannya terlalu besar kalau saya menilai ya perusahaan ini ya, di kerupuknya ya, main produk mereka gitu. Itu sih kalau saya melihat ya untuk perusahaan. Jadi kita sedikit lebih tahu tentang SKLT, yaitu produk makanan bisa dikatakan olahan laut ya, olahan laut. Tapi sisi positifnya ya, dengan adanya stock split ini akan membuat harga sahamnya harusnya lebih variatif sih, lebih liquid sih saya melihat itu, lebih liquid. Dan
berdasarkan historikalnya perusahaan yang habis stock split ya. Ini contoh Sido, mereka habis stock split dulu, pernah habis ini saham stock split dia sempat turun dulu, terus habis itu lanjut naik, terus ini turun. Terus ada Bank BCA, mereka sempat stock split juga kan. Nah, dia setelah stock split juga akan ini setelah stock split mereka sempat turun dikit. Nah ini terus naik. Jadi kalau saya melihat SKLT seperti apa, mungkin setelah stock split juga mereka akan turun, tetapi dengan perusahaan yang akan terus fundamentalnya oke, nanti harganya juga akan naik lagi ya. Itu tercermin di siapa, si BCA gitu. Tetapi kalau untuk sektor consumer saya melihat Sido, dan ya cepat atau lambat ya juga naik juga ya. Sido juga pernah menjadi perusahaan yang bisa dikatakan apa itu namanya bukan bagi dividen, stock split ya. Kita lihat ya, di Sido ini pernah stock split itu berapa kali. Nah, 1 kali pernah stock split. Jadi ya sesektor lah ya, consumer good ya. Consumer good cuma lebih ke farmasi ini. Kalau yang satunya tadi ya makanan dan minuman. Jadi itu kalau saya melihat, jadi potensi SKLT kedepannya saya belum lihat power yang bombastis ya di SKLT ya, meskipun saya belum membaca laporan keuangannya secara detail, tetapi sekilas tadi ya terlihat bahwa bebannya terutama di kerupuk itu berat banget ya, dan mengakibatkan net profitnya tidaklah segede ya, terlalu gede lah gapnya ini. Oke, jadi gede banget dari gross profit ke net profit, selisihnya gede banget ya, menurut ada beban-beban yang sangatlah besar, beban operasional terutama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Dan jika ada view lain tentang SKLT, yang jelas dengan adanya stock split 1/10 harusnya membuat perusahaan ini lebih liquid di perdagangan. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.